Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Saya doakan semua sehat dan bahagia selalu. Perkenalkan, saya Yuli Ardiansyah, mahasiswa optometri pada kampus Ukrida yang merupakan salah satu program studi dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Pada hari ini kita akan membahas mengenai edukasi kesehatan mata. Topik hari ini adalah dampak hiburan digital terhadap kesehatan mata di masa pandemi. Seperti yang kita ketahui, di awal tahun 2020 terjadi pandemi terkait COVID-19 di seluruh dunia. Saat ini pandemi sudah memasuki tahun kedua, namun pandemi ini belum benar-benar berakhir. Semenjak kasus pertama di awal tahun 2020, penyebaran virus corona di Indonesia tidak bisa dibendung. Bahkan muncul varian-varian baru ya, yang seperti adik-adik sudah kenal ya. Nah, banyak yang sudah menjadi korban dari pandemi ini. Banyak keluarga yang kehilangan anggota keluarganya, banyak anak-anak yang menjadi yatim piatu. Karena virus ini tidak memandang bulu, siapa saja bisa kena. Tua, muda, kaya, miskin, wanita maupun pria, dia tidak memandang bulu. Nah, untuk menghindari penyebaran yang lebih pesat lagi, maka harus ada perubahan. Kita harus beradaptasi ya terhadap situasi ini. Perubahan apakah? Kita harus ada perubahan di segala aspek kehidupan, keseharian, dan perilaku. Seperti apa? Penerapan protokol kesehatan atau 3M. Seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selain itu, terjadi perubahan di bidang pendidikan, yaitu proses belajar mengajar kita lakukan secara daring atau online. Bisa melalui laptop, bisa melalui handphone, ataupun tab. Adik-adik, kira-kira berapa jam ya adik-adik melakukan belajar daring setiap harinya? Oke, sebelum menjawab itu, kita ingin tahu nih dari sisi guru yang mengajar kita. Berapa jam ya beliau mengajar secara daring kepada kita? Nah, ini ada hasil surveinya ya. Hasil survei Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru Indonesia atau P2GI yang dilakukan secara daring sejak 24 sampai 27 November 2020 mencatat bahwa 40% guru melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ selama 1 sampai 2 jam perharinya. Terus 20% guru melakukan PJJ selama 4 jam per hari. Kemudian 12% guru melakukan PJJ selama 3 jam per hari. Sebanyak 11% guru melakukan PJJ selama 5 jam per hari. Kemudian 7% guru melakukan PJJ selama 6 jam per hari. Dan guru yang melakukan PJJ lebih dari 6 jam per hari sebesar 6%. Karena itu, mayoritas guru Indonesia mengajar secara daring selama 1-2 jam per hari. Nah, adik-adik tahu kan dalam satu hari itu mungkin, bukan mungkin ya, adik-adik belajar lebih dari satu mata pelajaran. Nah, satu mata pelajaran kira-kira 1-2 jam. Ya, bisa adik-adik kalikan. Berapa jam seharinya adik-adik belajar secara daring. Adik-adik, selama pandemi ini, apakah adik-adik atau kita semua harus melakukan protokol kesehatan atau 3M tadi? Ya, harus. Khususnya yang menjaga jarak atau social distancing. Nah, efeknya apa ya saat kita melakukan social distancing tersebut? Efeknya antara lain, adik-adik melakukan semuanya di rumah saja. Seperti belajar secara daring, kita lakukan di rumah. Bermain, kita lakukan di rumah. Apapun kita lakukan di rumah. Sehari 2 hari sih mungkin nggak akan berasa apa-apa. Namun bila terus-terusan kita lakukan,
maka akan muncul rasa bosan. Nah, muncul rasa bosan ini adalah hal yang wajar ya. Karena apa? Tadinya sebelum pandemi kita bisa keluar, silaturahmi, jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke tempat wisata atau healing kalau misalkan bahasa kekiniannya ya. Nah, namun pas pandemi ini kita nggak bisa kemana-mana nih karena belum saatnya kita harus pergi keluar rumah. Karena apa? Kasus COVID ini masih cukup tinggi. Nah, karena itu kita butuh hiburan dong untuk ini. Ya, hiburan apa yang sesuai ya, yang bisa kita lakukan di rumah, bisa sembari kita melakukan protokol 3M, kita juga bisa menikmati hiburan. Jadi hiburan yang sesuai, hiburan yang solutif untuk kondisi ini adalah hiburan digital online. Nah, digital online ini atau hiburan ini bisa kita dapatkan melalui handphone kita atau gadget kita atau gawe kita, bisa melalui laptop atau melalui tab. Macam-macam hiburan online atau digital online banyak di internet ya, atau fitur-fiturnya banyak. Banyak hal hiburan online yang bisa kita dapatkan dengan mudah melalui gadget atau melalui laptop kita. Nah, hiburan seperti apakah? Nah, di video selanjutnya kakak berusaha ngerangkum nih hiburan-hiburan apa yang biasa kita dapatkan di online tersebut. Adik-adik, tadi video rangkuman yang kakak googling dari Google ya, beberapa hiburan digital online yang kakak rangkum, yang top 3-nya itu ada game online, drama Korea, sama sosial media. Nah, ketiga hiburan online ini sangat solutif terhadap kondisi pandemi saat ini karena sesuai dengan protokol kesehatan yang kita jalankan, khususnya yang menjaga jarak ya. Nah, ketika kita menghibur diri kita dengan hiburan online atau digital online, dengan handphone, dengan laptop atau tab. Nah, kita selalu atau pandangan kita nih, kita selalu melihat dekat. Pandangan kita selalu melihat dekat. Nah, dalam sejam, 2 jam, 3 jam, bahkan berjam-jam. Kenapa? Karena hiburan-hiburan digital online ini menawarkan fitur-fitur yang menarik buat kita, membuat kita penasaran, membuat kita selalu ingin mengikuti seri berikutnya, ingin mengikuti level berikutnya, ingin tahu nih versi berikutnya terhadap game ini, terhadap drama ini, maupun terhadap sosial media. Nah, kegiatan digital online hiburan ini itu membuat mata kita selalu fokus pada penglihatan dekat. Penglihatan dekat yang lebih banyak dibanding sebelum pandemi, kita penglihatan mungkin lebih banyak ke arah jauh ya, ke arah jauh atau imbang mungkin. Nah, ketika pandemi ini atau ada terhadap hiburan online ini, penglihatan kita akan fokus ke dekat. Nah, fokus penglihatan kita ke dekat ini bisa terjadi 1, 2 jam, 3 jam, bahkan lebih dari itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kesehatan mata kita akan terdampak dari kegiatan ini. Nah,
Dampaknya seperti apa? Menurut Mualima et al. Tahun 2019, di masa pandemi, penggunaan gawai tidak hanya sekedar dijadikan media hiburan oleh orang dewasa dan remaja, tapi juga anak-anak. Faktor resiko yang paling nyata adalah berhubungan dengan lamanya aktivitas jarak dekat, seperti membaca, menulis, menggunakan komputer, dan bermain video game. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang terlalu lama dalam menggunakan gawai bisa menyebabkan gangguan kesehatan mata. Hal ini disebabkan efek radiasi sinar biru yang dipancarkan oleh gawai tersebut. Ini menurut penelitian Rahmawati tahun 2020. Adik-adik, berikut adalah efek paparan gawai terhadap mata. Efek paparan sinar biru dari gawai terhadap mata bila melakukan aktivitas di depan gawai terlalu lama atau lebih dari 2 jam. Kita ambil dari Kemenkes RI tahun 2020. Yang pertama, pada usia anak, diduga dapat merangsang miopia atau rabun jauh. Yang kedua, pada semua kelompok umur menyebabkan mata lelah atau asthenopia dengan gejala antara lain mata lelah atau ocular fatigue, penglihatan ganda, sakit kepala, penglihatan buram, pegal sekitar alis, pelipis, dahi atau leher, dan mata berair. Selain itu, yang dirasakan ketika kita melakukan aktivitas di depan gawai lebih dari 2 jam, antara lain mata terasa nyeri, pegal atau lelah, mata menjadi kering atau berair, terus mengalami mual, migrain atau otot wajah berkedut, terus nyeri pada leher, bahu, atau punggung. Adik-adik, apakah efek paparan sinar biru dari gawai terhadap kesehatan mata kita bisa kita kurangi apabila kita melakukan aktivitas di depan gawai lebih dari 2 jam? Jawabannya bisa. Berikut adalah beberapa cara untuk menjaga kesehatan mata di era daring yang kita ambil dari Kemenkes tahun 2020. Yang pertama, gunakan gawai maksimal 2 jam dan jaga jarak minimal 40-50 cm dari gawai. Yang kedua, kurangi tingkat kecerahan layar. Yang ketiga, bila menggunakan gawai lebih dari 2 jam secara terus-menerus, maka terapkan rumus 20-20-20 atau dengan relaksasi mata. Yang keempat, rumus 20-20-20 maksudnya adalah setiap 20 menit adik-adik menatap layar gawai, kita harus istirahatkan mata selama 20 detik dan kita pandang benda berjarak 20 kaki atau kita melihat jauh berjarak 20 kaki atau 6 meter. Nah, kita lakukan itu ya selalu ya. Terus yang kelima, relaksasi mata dengan cara menggosok-gosok kedua tangan, lalu letakkan hangatnya tangan di atas kelopak mata yang dipejamkan atau dengan memijat pelan kedua pelipis Anda. Nah, oke adik-adik, berikut adalah kesimpulan dari pembahasan materi kita hari ini. Yang pertama adalah intensitas waktu yang tinggi dalam bermain gawai menyebabkan masalah gangguan kesehatan mata sebagai akibat dari paparan sinar biru yang dipancarkan oleh gawai dalam waktu yang lama ke mata kita atau lebih dari 2 jam perharinya. Selanjutnya adalah adik-adik perlu disiplin waktu
dan menjaga perilaku saat bermain gawai dengan menerapkan cara menjaga kesehatan mata di era daring. Seperti yang kakak udah share sebelumnya ya. Dan yang ketiga, tips saat menggunakan gawai secara optikal atau dengan memakai alat bantu kacamata. Yang pertama, kita perlu memakai kacamata anti radiasi sinar biru bila kita aktif bekerja di depan layar gawai. Yang kedua, kita perlu memakai lensa anti fatigue nih bila kita aktif di depan layar gawai. Serta yang ketiga, kita perlu periksa kesehatan mata rutin setiap 1 tahun sekali, walaupun tidak ada keluhan pada mata atau penglihatan. Dan kita harus datang segera bila kita mengalami keluhan penglihatan. Nggak harus nunggu 1 tahun baru periksa ya. Nah, kemana datangnya? Bisa ke optik, bisa ke dokter mata. Oke, demikian kesimpulan pembahasan topik hari ini. Semoga berguna buat adik-adik. Dan bila berguna, boleh share, boleh berbagi ke orang tua, ayah, ibu, atau saudara, kakak, adik, atau saudara-saudara yang lain, maupun teman-teman adik-adik ya. Bisa ngomong langsung atau melalui media sosial lewat TikTok mungkin, atau lewat WhatsApp dan sebagainya. Sehingga informasi ini bisa sampai ke semua orang bahwa kesehatan mata di era digital online ini perlu kita jaga dengan cara yang sederhana seperti yang udah kakak share tadi. Oke, ini belum selesai. Kita akan ada kuis ya, kuis untuk adik-adik semua. Adik-adik bisa menjawab kuisnya dan ada hadiah menarik buat adik-adik nanti. Oke. Nah, berikut kuisnya. Nomor 1. Berapa lama maksimal kita beraktivitas dengan menggunakan gawai? Jawabannya 2 jam. Nomor 2. Berapa jarak minimal gawai dari mata saat kita beraktivitas dengan peralatan digital? 40-50 cm. Nomor 3. Apakah efek sinar biru terhadap kesehatan mata? Jawabannya, untuk usia anak diduga merangsang miopia dan untuk semua kelompok umur menyebabkan mata lelah atau astenopia. Nomor 4. Apa arti dari 20, 20, 20? Jawabannya, setelah aktivitas dengan gawai 20 menit, kita istirahat selama 20 detik dengan cara melihat jauh minimal berjarak 20 kaki atau 6 meter. Oke, selamat buat adik-adik yang bisa menjawab. Oke, terima kasih untuk pembahasan atau pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas perhatiannya juga dan salam kenal kembali. Terus mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Oke, bye.